Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Permana Sidik dari program PAI reguler semester 4. Saya di sini akan memenuhi syarat soal UAS. Jawaban yang pertama adalah tarikh tasyri adalah disiplin ilmu yang dekat kaitannya dengan ilmu fikih maupun usul fikih. Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum syariah. Lalu yang kedua, pengertian dari hadis penjelasan di atas yang hasilnya saya telaah itu dapat dipahami bahwa tarikh tasyri menjadi sebuah entitas yang sangat mendasar sebelum adanya sebuah penentuan hukum Islam. Sejarah tasyri menjadi sebuah gambaran real atau nyata dari adanya potret kehidupan yang sangat varian dan begitu dinamis. Akumulasi perilaku dan interaksi sosial dalam kehidupan manusia yang sangat plural bisa diamati melalui fakta-fakta empirik, peninggalan sejarah kisah-kisah kehidupan manusia. Sedangkan syariat tasyri menjadi sebuah bentuk penetapannya hukum-hukum yang mengatur perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi perihal sebagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di antara mereka. Dengan semua kegerakan yang dilakukan oleh orang mukallaf tidak bisa dilepaskan dari ketentuan syariat Islam. Lalu pertanyaan nomor ketiga, kegunaan mempelajari tarikh tasyri, memahami dan mempelajari produk pemikiran ulama, antara lain mengetahui pola pikir dan metode untuk menghasilkan sebuah ijtihad bagaimana kemaslahatan umat pelihara. Tentunya dalam artian manusia pelihara itu yang terdidik melalui ijtihad. Toleran terhadap perbedaan ijtihad, mewarisi pemikiran ulama-ulama klasik. Lalu nomor 4. Ibnu Taimiyah merupakan pribadi yang ajaib, satu dari sedikitnya manusia Allah anugerahi akal yang cemerlang serta mata batin yang terang. Telah cukup jama prestasi beliau yang menjadi potret kualitas keilmuan beliau sebagai seseorang ulama. Semisal dalam usia yang sangat milenial yaitu 9 tahun, beliau percaya menjadi guru besar hadis di Damaskus, ayah yang baru saja meninggal dunia. Ibnu Taimiyah adalah insan yang terilhami ilmu dari setiap sudut cabang. Oleh karena itu tidak kita dapati lembaran-lembaran sejarah mewartakan beliau ahli dalam bidang ilmu. Tentu saja kendali demikian Ibnu Taimiyah paham penyakit betul ulama umat kala itu bahwa kurnia akidah umat kian terancam di tengah derasnya kecurangan filsafat yang sangat satu adalah akidah Islam melewati teknologi Mu'tazilah, mistifikasi yang akal sehat serta tokoh-tokoh kebid'ahan yang kesyirikan yang menjamur. Maka dari itu beliau berikhtiar dengan sungguh-sungguh bertoleransi dengan fokus untuk sendiri dan memagari kembali kemurnian akidah umat. Lalu nomor yang terakhir, nomor 5. Secara umum ada beberapa periode tasyri. Pertama, masa Rasulullah. Pada periode ini kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kedua hukum tersebut khalifah hingga mempergagahkan abad pertama Hijriah seperti meninggalnya Rasulullah. Para sahabat menghadapi banyaknya permasalahan akibat beragam faktor, antara lain
pelurusan wilayah Islam dan persinggungan dengan budaya atau tradisi lain. Persoalan ini dikembalikan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan Hadis. Mungkin cukup sekian yang saya dapat ungkapkan. Masih banyak kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dari pertanyaan yang saya jawab. Mungkin masih banyak yang kurang pas. Bila kesalahan itu semuanya kurang tercukupi, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.